Ini ada terkait legal logging yang ada di tiap wilayah ini, Pak. Mulai dari Pajo dan wilayah Soromandi. Nah, tanggapan Bapak sebagai APH di wilayah Tova Pajo gimana terkait itu? Baik, terima kasih. Kalau secara umum ya dikatakan illegal logging atau kegiatan negatif yang ada di BKPH Tova Pajo Soromandi ini ada 3. Yang pertama perambahan, illegal logging, dan kebakaran hutan. Tapi saat ini kebakaran hutan tidak ada karena musim hujan. Kalau masalah perambahan ya karena ini bukan kebutuhan sih, tapi memang akhirnya ini semua wilayah itu perambahan itu karena adanya kegiatan perdagangan liar ya, itu yang terjadi. Tapi khusus di Pajo tentang illegal logging yang ada di wilayah Resor Pajo 2 ya, di Loko ya, kronologis kejadian itu dari dulu memang di sana itu ada potensi kehutanan, jadi tanaman sonokling yang sampai saat sekarang itu masa sonokling itu sudah berpuluhan tahun, masa tua yang seharusnya diproduksi. Kendalanya saat ini karena di lokasi itu sudah dilakukan kemitraan, jadi dengan luas 260 hektar. Jadi tata cara kemitraan itu sudah diberikan pinjam pakai melakukan kegiatan di bawah 3 sonokling dengan menanam tanaman tahunan berupa basah dan tanaman musim orang. Tapi kejadian saat ini karena kepentingan umum membabi buta semua unsurnya sudah ada di sana itu, maka kita bukan diam untuk melakukan pengamanan, tapi intinya kami ini kesulitan kekurangan tenaga. Koordinasi tetap berjalan, tapi kami tidak bisa membendung kebutuhan itu. Kami tetap siang malamnya tetap melakukan patroli, tapi kami juga ada batas kemampuan saat-saat di hari libur, hari Sabtu atau hari Jumat, hari Minggu itu kecolongan. Pada saat kita aktif di siang hari, maka dilakukan pada malam hari. Yang seharusnya tata cara pengamanan di sana itu bukan saja kita dari KPH, tapi semua unsur, tentunya dari KTH Kemitraan. Jadi KTH Kemitraan itu melakukan pengawasan bersama. Tapi ada beberapa karena mungkin banyak kepentingan sehingga kita temuan di sana itu sulit kita membatasi tentang illegal logging ini. Ya, membatasi itu yang seharusnya kalau sudah kemitraannya dari KPN ini sudah aman, karena sebagian wilayah itu sudah diberikan beban tanggung jawab kepada pinjam pakai gitu. Tapi karena untuk potensi itu mulai dari dulu itu karena ada induk tidak dilakukan pelayanan, tentunya tidak jalan kawasan kita. Dan babi butanya di sana itu dulunya itu ya lengkap sih permasalahan di sana itu. Di sisi lain ada melanjutkan kasus perdata, kemudian di sisi lain dilakukan kemitraan. Jadi sebenarnya hal yang janggal sih yang menurut saya kalau kita melakukan pengamanan itu yang seharusnya kita melakukan pengamanan bersama untuk itu, tapi peluangnya luar biasa. Jadi tentunya saya selaku kasih pengamanan terbatasnya tenaga mengalami kewalahan untuk menyelesaikan konflik itu. Izin ini Pak Kasih. Kami sudah lakukan tindakan kemarin. Kayu yang ada di dalam gudang itu kami amankan, gitu. Kalau
Itu kerja kami di Siap. KPH. Gudang di mana aja ini? Yang tahun kemarin ini ada buktinya, sudah kami amankan. Gudang yang baru ini pernah nggak Bapak selusuri? Itu kan saya penyuluh kan, saya kan penyuluh. Siap. Bapak itu yang tahu. Siap. Saya kan penyuluh. Oh, penyuluh aja. Ya, jadi kami saat ini Pak teriring dengan kerusakan hutan yang ada ini, hanya wilayah kawasan hutan ini, kami melakukan kegiatan rehabilitasi kembali dengan tanaman-tanaman. Berarti Bapak itu untuk membangkitkan kembali suasana gunung yang udah gundul itu, menanam kembali, Jelas membangkitkan kembali, jelas menghijaukan kembali suasana. mengarahkan kepada masyarakat dengan telah terjadinya kegiatan masyarakat yang ada di orang-orang masyarakat yang ada di sekitar hutan ini. Tentu kami mengarahkan setiap kali, pokoknya dalam 1 minggu itu ada 1 kali kita, bahkan ya 1 bulan lah, dalam 1 bulan itu ada sekitar 1-2 kali kita melakukan Izin, sesuatu. izin, himbauan Bapak kepada masyarakat, supaya masyarakat yang Bapak lihat gunung itu gimana sanksinya? Ya, terima kasih. Ini saya perlu tegaskan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Togu, khusus lagi ke KPH Pajo Soromandi. Kami akan melakukan yaitu evaluasi yang diawali dengan surat-surat teguran, surat-surat himbauan kepada masyarakat yang menempati kawasan hutan, bahwa kami secara tegas akan melakukan evaluasi apabila lahan-lahan mereka tidak dilakukan rehabilitasi kembali dengan tanaman-tanaman kehutanan, tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat, maka kami mohon kepada pimpinan yang tertinggi juga supaya bersama kami untuk sama-sama melakukan evaluasi bahwa kalaupun masyarakat tegas dalam arti tidak mau melakukan rehabilitasi kembali, maka satu-satunya jalan adalah mengeluarkan mereka dari kawasan atau melarang mereka tidak melakukan penanaman jagung. Itu intinya. Itu intinya. Melarang mereka tidak melakukan penanaman jagung. Yang ada misalnya di wilayah-wilayah yang bagian daerah-daerah hulu, Saneo, Kramabura dan lain-lainnya, Cando maupun lain-lain ini, ya perlu kita tegaskan bahwa mereka ya melakukan penanaman tanaman buah-buahan, tanaman kemiri, HHBK dan lain-lainnya. Itu intinya. Izin, nama lengkap Bapak? Iksan SP. Iksan SP. Ya. Kasih Pak ya. Kalau yang di arah lokasi Saneo itu masuk wilayah Resort Panca, itu ya bukan kita terjemahkan, kita tetap melakukan pengawasan. Siang malam kayak tadi itu melakukan langsung pembinaan patroli lapangan. Ya kita temukan juga itu dari hasil perambahan, jadi rimba campuran, tidak ada solusi di sana itu, tapi rimba campuran yang seolah-olah yang di sana itu kebutuhan, ada juga kebutuhannya juga pembangun masjid, ada kayu bakar, dan tentunya ada kebutuhan penggunaan rumah sendiri. Dan tentunya yang kemarin itu kan belum ada pelayanan, jadi untuk pelayanan peredaran hasil hutan potensi kayu rimba campuran itu bahkan sama ini belum ada. Tapi memang itu kita kan mau membatasi itu bukan solusi apa yang semampu kita, tapi ada saja kecolongan itu kan kita melarang orang, sementara orang itu kebutuhan sendiri dan akhirnya sudah masuk ke kita itu, kelanjutannya itu yang susah kita kontrol. Izin kayu sonokling, ada nggak izin muat atau izin belinya itu Pak? Kalau dari tahun yang lalu karena ada induk ya tidak ada pelayanan, baik apalagi dalam kawasan hutan, lahan milik pun tidak dilakukan pelayanan. Ya karena situasinya ini lalu lalang ini, maka mengingat lalu lalang itu maka diberhentikan sementara.
kan untuk saat ini jadi Ingup itu berlaku 1 tahun, maka sekarang ini sudah ada nota dinas lanjutnya pelayanan kayu lahan milik masyarakat. Berarti lahan yang punya sertifikat. Ya, yang punya benar ya. Kalau yang punya sertifikat itu ada nggak izin muatnya? Untuk sementara ini kan aturan pelayanan kayu itu kan ada prosedurnya, tata caranya. Ya. Jadi selama ini walaupun sudah dibuka, belum ada permohonan yang masuk di BKPH. Tapi kita dengan adanya bisa pelayanan kayu milik ini, maka kita langkah pertama melakukan koordinasi dulu dengan pihak yang lain, kemudian melakukan sosialisasi supaya mereka tahu dan mengerti dengan tata cara penggunaan kayu, walaupun kayu lahan milik. Sementara dalam kawasan hutan tidak dibenarkan untuk melakukan pelayanan. Nah, kalau yang dilakukan pelayanan dalam kawasan hutan itu adalah izin perusahaan izin pemanfaatan kayu itu baik di Kalimantan Barat. Tapi yang di wilayah ini sementara belum ada dilakukan pelayanan dalam kawasan hutan. Berarti belum diberikan kebebasan mereka itu iya, untuk benar. Ya, tidak yang bisa dilakukan pelayanan ini adalah lahan milik masyarakat dengan dibuktikan surat pendidikan. Kalau izin bisa dibedakan. siap. Pelayanan izin yang masuk di kedua ini banyak unsur yang harus bersiko. Jadi bukan KPH sendiri, tapi yang pelayanan dimaksud adalah potensi kayu sonopin berada pada lahan milik masyarakat, bukan sonopin yang ada di kawasan hutan. Contohnya di kawasan hutan di Lombok itu kawasan hutan, tapi hanya kecolongan maupun dicampur atau segala. Kalau kita dibilangnya ini kenapa kayu ini beredar di gudang ya apa ini kan sementara kita kan belum ada pelayanan. Kalau toh itu langsung kita misalnya ada pelayanan nantinya itu kalau ditemukan kayak itu siapa yang membenarkan kayak itu kalau memang legalitasnya tidak ada, kurang itu yang kita batasi sekarang ini. Ya ketika misalnya ada pelayanan, misalnya kita cek bersama 4 unsur ini yang baru ini. Yang pertama KPH, kemudian TNI, Polri sama BKSD karena keluarnya SABN itu surat itu di KSDA. Satu unsur saja tidak hadir untuk melakukan pengecekan bersama di lokasi maka dianggap tidak sah. Tidak sah karena kita menyaksikan bersama. KPH juga walaupun potensinya berada di KPH kita juga tidak berani karena dikhawatirkan kita bermain atau tidak diakui pengecekan kita itu tidak sesuai berdasarkan dengan nota dinas atau komisi yang diharapkan untuk pelayanan kepada kayu. Untuk ketegasan Bapak ini beredarannya muncul sekali ini memuat kayu yang tidak diizinkan karena kayu ini kan kayu yang dilindungi, berarti kayu yang fatal bagi manusia. Nah, kenapa masyarakat dan atau pihak pengusaha itu berani memuat kayu itu? Ya, untuk sementara ini kita melakukan intelijen di lapangan siang malam kita pasang intelijen kita ini ya bukan nggak ada sih, kita belum mendapatkan itunya. Kemudian kita mengumpulkan data itu memang kita nggak sih benar adanya keluar masuk itu pada saat kayak kemarin itu di Lombok pada saat ada laporan kegiatan penebangan kita langsung di lapangan dengan Polpo senior pagi itu sepi sekali kan ya. Pada saat kita pulang subuh istirahat ada lagi laporan ya. Itulah yang maksud saya itu sebatasnya gimana lah kita bisa menyikapi itu sehingga kita kecolongan seperti itu. Tiba-tiba misalnya di malam ini kan nanti kita ke lapangan, tapi di sana itu sepi sekali
sekali. Siap, makasih nih.